warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala ni'amihil katsirah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Ada seorang yang Allah berikan nikmat padanya, sangat banyak nikmatnya. Ternaknya banyak, sawahnya banyak, hartanya banyak. Lalu Allah mengambilnya. Dan dia pun seorang yang gagah, seorang yang tampan. Lalu Allah mencobanya dengan memberikan penyakit kulit yang menjijikkan. Dia mempunyai anak yang banyak, lalu Allah mengambil anaknya satu persatu. Karena disebabkan penyakitnya, keluarganya meninggalkannya, kecuali istrinya dan dua saudaranya. Itulah dia Nabi Ayyub. Nabi Ayyub yang terkenal dengan kesabarannya, karena diberikan oleh Allah cobaan yang begitu berat dalam jangka waktu yang cukup lama. Mari kita lihat di surat Shad dikisahkan tentang Nabi Ayyub. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur 'abdana Ayyub idz nada rabbahu anni massani asyaitanu binusbin wa 'adzab. Ingatlah pada hamba kami, yaitu Nabi Ayyub. Ketika Nabi Ayyub berdoa kepada Tuhannya, sesungguhnya aku ditimpa atau dikenai cobaan dan ujian. Ujiannya sangat berat, ujiannya sangat banyak, tapi Nabi Ayyub tetap bersabar. Dia diberikan tubuh yang sehat, yang gagah. Lalu Allah mengujinya dengan penyakit. Diberikan harta yang berlimpah, lalu Allah mengambil hartanya. Begitupun anaknya banyak, lalu Allah memanggilnya satu persatu. Walaupun ujiannya begitu banyak, Nabi Ayyub tetap bersabar. Nabi Ayyub tetap berdoa kepada Allah, tetap tabah, tetap pasrah, bahwasanya itu dari Allah. Allah yang menghendaki dirinya seperti itu. Akhirnya pada suatu ketika Allah ingin menyembuhkannya, pun sangat mudah bagi Allah untuk menyembuhkan. Dalam ayat yang selanjutnya, urkub birijlik hada mubtasilum baridu wa syarab. Hentakanlah kakimu, ini air sejuk untuk mandi dan untuk minum. Begitu lamanya Nabi Ayyub mengalami penyakit kulit, Allah menyembuhkan dengan hanya sekali hentakan kakinya Nabi Ayyub. Ada air di situ yang bisa dipakai mandi dan untuk minum, untuk menyembuhkan penyakitnya. Sungguh mudah bagi Allah untuk menyembuhkan penyakit seseorang. Dan sungguh mudah juga bagi Allah untuk memberikan cobaan kepada seseorang. Karena Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Kalau Allah menghendaki, akan terjadi. Kalau Allah tidak menghendaki, pun akan terjadi. Sangat mudah bagi Allah. Apakah sampai situ? Ternyata tidak. Masya Allah, Allah memberikan lagi karunia yang lain. Di ayat selanjutnya kita lihat di ayat 43. Wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra liulil albab. Dan kami anugerahi kepadanya keluarganya dan dilipat gandakan keluarganya sebagai bentuk rahmat dari kami dan mengingat bagi orang-orang yang berakal. Tidak hanya sampai di situ, Allah kembalikan gagahnya Nabi Ayyub.
Allah kembalikan juga anak-anaknya Nabi Ayub. Bahkan Allah melipat gandakan. Hartanya juga Allah berikan kembali hartanya Nabi Ayub. Itu karena apa? Rahmatan minna. Itu sebagai rahmat dari Allah kepada hambanya. Untuk hambanya yang bersyukur, selalu bersyukur. Untuk hambanya yang selalu bersabar. Dan ini juga peringatan bagi orang-orang yang berakal. Bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ketika Allah menghendaki, terjadi. Ketika Allah tidak menghendaki, maka tidak terjadi. Di ayat selanjutnya, di ayat 44 dikatakan, disebutkan di dalam Al-Quran, wa hudz biyadika dighsan fadrib bihi wa la tahnath inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Di sini diceritakan bahwasanya suatu ketika istrinya Nabi Ayub pulang terlambat. Akhirnya Nabi Ayub bernazar, kalau aku sembuh, aku akan cambuk istriku sebanyak 100 kali. Ketika Nabi Ayub sembuh, apakah Nabi Ayub melaksanakan nazarnya? Sementara dia bernazar kepada Allah, sementara dia harus menyambuk istrinya yang memelihara dia, istrinya yang menemani dia ketika orang-orang pada menjauhi dia. Akhirnya di sini Allah perintahkan, khudz biyadika dha'sa, ambillah seikat rumput, fadribihi, pukulkan dengan rumput itu ke istrimu, wala tahnath. Nabi Ayub mengerjakan nazarnya dengan memukul istrinya dengan seikat rumput. Wala tahnas. Allah juga mengingatkan, janganlah mengingkari nazar. Inna wajadnahu sabira. Kami mendapati Nabi Ayub, kami mendapatinya sebagai seorang yang sabar. Ni'mal abdu innahu awwab. Nabi Ayub sebaik-baiknya hamba karena dia sungguhnya sangat taat kepada Tuhannya. Masya Allah, dari sini kita bisa mengambil hikmah dari kisah Nabi Ayub. Apa yang akan kita ambil hikmah? Yaitu yang pertama, bahwasanya ketika Allah memberikan cobaan, kita harus bersabar. Sampai kapan? Sampai Allah akan memberikan kita. Karena sabar tidak ada batasnya. Kesabaran manusia ada batasnya, tetapi kekuasaan Allah tidak ada batasnya. Makanya untuk bersabar pun kita meminta pertolongan kepada Allah agar kita dimudahkan untuk bersabar. Karena bersabar itu akan membawa kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Yang kedua, pelajaran yang kita ambil adalah kita harus bersyukur dalam keadaan apapun. Dalam keadaan kita diberikan rezeki, kita bersyukur. Kita sedang sakit pun kita harus bersyukur. Mengapa? Bisa jadi sakit kita ini itu lebih baik bagi Allah. Bisa jadi sakit kita ini itu penghapus dosa kita. Karena apa yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah baik juga. Apa yang menurut kita tidak baik belum tentu menurut Allah juga tidak baik. Yang harus kita ingati, Allah tidak pernah menjolimi hambanya. Yang ketiga, kita harus menunaikan nazar kita. Ketika kita punya nazar, harus kita tunaikan. Apapun itu nazar kita. Tetapi nazar memang harus untuk sesuatu bukan maksiat kepada Allah. Nazar untuk sesuatu yang baik-baik saja. Nabi Ayub pun menjalankan nazarnya, menepati nazarnya, tapi diberikan kemudahan oleh Allah
untuk mencambuk istrinya dengan seikat rumput. Dari sini kita bisa mengambil hikmahnya. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita dijadikan hambanya yang bersyukur. Semoga kita dijadikan oleh Allah hambanya yang bersabar. Semoga kita dijadikan oleh Allah hambanya yang selalu taat kepada Allah. Karena kita yakin dengan kesabaran kita akan membawa kebaikan kepada Allah. Karena kita yakin Allah tidak mungkin menzalimi kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.